Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan skenario dari simulasi transaksi, mulai dari order to cash, kemudian scrap order, manufacturing order, dan juga work order. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan scrap order, manufacturing order, dan work order. Sementara itu, penjelasan terkait dengan skenario dari order to cash dapat dilihat pada video saya sebelumnya. Oke, di sini saya jelaskan dulu, yaitu untuk scrap order adalah pesanan yang dibuat untuk membuang bahan baku atau produk yang cacat atau tidak layak pakai selama proses produksi. Di sini scrap order dapat dilacak dalam sistem untuk mengetahui biaya produksi dan menghitung total produksi yang telah dilakukan. Sementara itu, untuk manufacturing order adalah pesanan produksi untuk membuat produk akhir. MO mencakup informasi tentang BOM, jumlah produk yang akan dibuat, jadwal produksi, dan lain-lain. MO dapat digunakan untuk mengontrol produksi, memantau kemajuan produksi, dan juga membuat laporan biaya produksi. Selanjutnya, untuk work order, itu adalah pesanan kerja untuk membuat produk yang terkait dengan manufacturing order. Di sini WO mencakup informasi tentang tugas produksi, jadwal produksi, dan persediaan bahan. WO juga dapat digunakan untuk mengelola jadwal produksi, memantau kemajuan produksi, dan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja. Oke, itu untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke skenario. Di sini untuk skenario order to cash, jadi ada pelanggan dari PT Kita Manufaktur ya. Di sini akan dibuat juga quotation dengan data-data sebagai berikut yang akan membeli mobil mainan tipe tinggi dengan kuantitasnya yaitu 5. Ya, kemudian setelah quotation dikirim, bagian sales akan membuat sales order. Itu untuk skenario dari order to cash-nya. Kemudian akan dilanjutkan dengan skenario dari scrap order ya. Di sini staf manufaktur dari PT kita akan menemukan bahwa produk cabin drive ya ada yang cacat karena terlalu lama disimpan di warehouse raw material. Dengan demikian, setelah dilakukan inventory adjustment, produk yang cacat tersebut akan dibuang dari warehouse agar tidak digunakan saat proses produksi. Nah, di sini yang akan dilakukan adalah ke modul inventory untuk melihat inventory adjustment-nya, untuk mengetahui stock on hand dari produk mobil mainan tipe tinggi ya untuk komponen-komponennya. Kemudian di sini juga membuat scrap order ya untuk produk cabin drive dengan kuantitas 3, serta memastikan source location, yaitu adalah RW/stock/cabin dan juga scrap location ya ke virtual location/scrap. Ya itu ya teman-teman untuk skenario-nya. Kemudian ini adalah skenario dari internal transfer. Di sini akan dilakukan internal transfer ya, yaitu dari location-nya ya, mulai dari frame, body, dan kabin ya di warehouse raw material ke warehouse WIP ya dengan kodenya di sini HC ke work center level 0 karena nantinya untuk dibawa ke work center akan berasal dari work center level 0 ya. Di sini teman-teman jangan lupa. Jadi jangan lupa untuk memindahkan ya melalui internal transfer terlebih dahulu untuk produk-produk sesuai dengan data yang sudah saya sajikan. Dengan jumlahnya masing-masing 200 saja. Meskipun kita memiliki kuantitas sebanyak 500 sesuai dengan pembelian, cuma kita pindahkan sebanyak 200 saja. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan internal transfer di sini, kita akan membuat manufacturing order-nya untuk frame ban, untuk manufacturing order juga, dan juga untuk bodi mobil untuk frame ban dan juga untuk bodi mobil masing-masing 5 karena nanti untuk pembuatan mobil mainannya itu kuantitasnya juga 5 sesuai dengan sales order tadi. Oke, di sini untuk skenario internal transfernya yang bisa dilihat tadi kita sudah buat ya teman-teman. Di sini dari work center level 1 juga untuk work center level 2 ya, itu source location dan untuk destination location-nya. Karena tadi kan yang sudah jadi akan dipindahkan ke work center level 1 ya hasilnya. Kemudian di sini untuk work center level 2-nya itu akan digunakan nantinya untuk di work center 3 untuk produksi dari mobil mainan. Kemudian akan dibuat juga manufacturing order sebagai berikut ya, mulai dari mobil mainan dengan komponennya ada frame ban tipe tinggi dan juga bodi mobil tipe tinggi. Ini komponen location-nya jangan lupa untuk diperhatikan juga sama seperti manufacturing order sebelumnya. Perhatikan untuk komponen location dan juga finish product location. Itu ya teman-teman untuk skenario-nya. Setelah yang terakhir ada skenario order, jadi ada 3 operation ya sama seperti yang kita sudah buat di BOM di video sebelumnya untuk frame ban, perakitan bodi, dan juga mobil mainan. Kalian dapat mengikuti skenario ini ya, mulai dari internal transfer, kemudian manufacturing order, work order, juga tadi ada juga untuk order to cash dan juga untuk scrap ordernya. Sekarang kita akan mulai untuk simulasinya. Oke teman-teman, di sini kita mulai ya. Di sini kita sudah di halaman Audo, kemudian kita menggunakan database O16 UTS Manufaktur dan juga untuk perusahaannya adalah PT Kita Manufaktur.
Oke, di sini pertama-tama kita akan membuat untuk transaksi order to cash terlebih dahulu melalui modul sales. Makanya di sini saya menginstal beberapa modul penting mulai dari sales, kemudian untuk manufacturing dan juga untuk inventory. Di sini kita ke menu, kemudian ke sales ya. Di sini kita akan membuat quotation ya, yang mana tadi sesuai dengan skenario Azure Interior akan membeli untuk 5 mobil mainan tipe tinggi. Di sini kita klik button create ya, kemudian dimasukkan untuk customer-nya yaitu Azure Interior, kemudian untuk expiration date-nya ya 24 April 2023, kemudian payment terms-nya adalah immediate, dan untuk produknya adalah mobil mainan. Kita add a product di sini, kemudian kita memasukkan untuk mobil mainan tipe tinggi dan mengubah kuantitinya menjadi 5 ya teman-teman. Nah gitu. Kemudian di sini untuk expiration date-nya bisa kita pilih untuk 24 April 2023. Jika sudah, kalian dapat mengklik save manually di sini. Cuma di sini saya sudah membuat quotation sebelumnya, sehingga di sini saya discard change saja. Nah, di sini saya sudah membuat quotation ya dengan nomornya yaitu untuk SOO25 ya di sini. Untuk mobil mainan tipe tinggi sebanyak 5 ya, dengan customer-nya adalah Azure Interior. Di sini saya sudah melakukan validate juga konfirmasi untuk ordernya ya, sehingga di sini dari quotation sudah berubah menjadi sales order. Untuk tahap yang lebih lanjut terkait dengan pembuatan quotation, purchase order, dan langkah dari order to cash dapat kalian lihat pada tutorial di video saya sebelumnya. Oke, mungkin ini untuk langkah dari pembuatan quotation ya, pemesanan sales order dari Azure Interior terhadap PT Kita Manufacturing. Kita akan melanjutkan ke simulasi berikutnya. Kita akan melakukan simulasi transaksi sesuai dengan skenario yang telah saya buat sebelumnya. Kita mulai di sini, kita akan pergi ke modul inventory terlebih dahulu ya. Di sini kita akan melakukan inventory adjustment ya. Kita ke operation, kemudian inventory adjustment. Di sini kita akan melihat untuk cabin drive ya teman-teman di sini. Kalau untuk cabin drive di sini ada 290 stok/cabin. Kemudian juga untuk cabin drive di sini ada di work center level 0. Selanjutnya di sini kita akan membuat scrap order ya setelah melihat di inventory adjustment ya. Di sini diasumsikan bahwa terdapat 3 ya produk cacat di cabin drive-nya teman-teman. Di sini kita ke manufacturing, kemudian ke operation, dan ke scrap. Kemudian di sini kita dapat membuat scrap order ya. Lihat di sini masukkan produknya, kuantitasnya, juga untuk source location-nya ya. Kemudian setelah itu klik save manually di sini. Kemudian di sini saya sudah buat ya untuk scrap ordernya, untuk produknya cabin drive, kuantitasnya 3, dan juga untuk source location-nya adalah RW/stock/cabin ya. Juga untuk scrap location-nya adalah virtual location/scrap. Oke, ini untuk scrap ordernya ya, sudah kita buat, berarti kita sudah selesai untuk melakukan scrap order ya. Selanjutnya kita akan membuat manufacturing order di bagian operation, kemudian manufacturing order. Nah, di sini untuk membuat manufacturing order, saya akan mencontohkan untuk salah satu manufacturing order, kita klik button create. Kemudian di sini untuk produknya kita akan coba buat untuk bikin frame ya, frame tipe tinggi. Secara otomatis untuk BOM-nya, untuk komponennya, juga untuk work order-nya akan langsung muncul di manufacturing order ya, secara otomatis. Sini kita akan buat 5 ya, sesuai dengan sales order. Selanjutnya di sini kita klik button confirm ya teman-teman. Jangan lupa kemudian di sini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa terdapat reserve-nya not available. Ini adalah salah satu bentuk dari material issue ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk material issue-nya. Nah, di sini kita reserve-nya not available, tidak ada ya. Tidak ada untuk yang diinginkan inventory on hand-nya ya, yang dibutuhkan dari PT KAI. Kenapa? Ya, masalahnya adalah karena di sini kita mengambil dari PT KAI pre-production. Ya, cara penyelesaiannya adalah kita ke miscellaneous, kemudian mengubah untuk operation type-nya ya, teman-teman. Tapi karena di sini kita sudah mengkonfirmasinya ya, tidak bisa kita ubah. Kita klik button cancel di sini. Nah, jadi ini akan tercancel. Kemudian kita akan membuat manufacturing order ya. Kenapa? Karena di sini kita melakukan kesalahan ya, from-nya jadi pre-production. Ini berkaitan dengan requirement tugas terkait dengan material issue, bahwa ketika dia di pre-production dia tidak memiliki stok
Maka di sini kita buat untuk manufacturing order, kita klik button create, kemudian di produknya kita buat frame, ya, frame band tipe tinggi. Kemudian di sini kita akan ke miscellaneous, ya teman-teman. Kita ubah untuk operation type-nya di warehouse WP produksi. Kemudian di sini untuk component location-nya adalah work center level 0 dan finish-nya adalah work center level 1, ya. Kemudian di sini untuk kuantitasnya kita ubah menjadi 5. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada not available lagi teman-teman. Sudah tidak ada material issue-nya karena kita memiliki stok di work center level 0, ya, di mana location itu berada. Oke, jadi itu ya teman-teman terkait dengan material issue, ya. Kita akan mengubah terlebih dahulu di miscellaneous. Oke, selanjutnya kita klik button confirm di sini, ya. Kita klik button confirm, kemudian kita lihat di sini untuk work order, ya. Di sini kita bisa klik button start. Kemudian kita di sini bisa klik done. Kemudian di sini finish ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat, ya, bahwa sudah berhasil dibuat, ya. Kita bisa klik mark as done di sini. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Kita dapat melihatnya untuk pembuatan frame band tipe tinggi, ya. Di sini klik traceability, ya. Di sini kita lihat bahwa kuantitasnya 5 untuk frame band tipe tinggi. Kita bisa lihat juga untuk di product move-nya, ya. Di sini product move-nya kita bisa lihat bahwa dari frame band dan juga tire dia ke virtual location production, kemudian ke work center level 1. Dari work center level 0 ke work center level 1. Ada terjadi perpindahannya. Itu untuk inventory move-nya. Kemudian kita bisa cek juga ke products, ke bagian tire. Ke bagian frame tire, maksudnya frame band di sini kita ke frame band tipe tinggi. Nah, di sini ada 5 ya. On hand-nya, ya. Di sini kita lihat bahwa untuk proses produksinya tadi udah berhasil untuk menghasilkan frame band tipe tinggi sebanyak 5. Oke, selain itu, ya, untuk contoh yang tadi, saya sudah membuat untuk ketiga manufacturing order yang sudah saya jelaskan sesuai skenario. Ini untuk frame band tipe tinggi, ya. Di sini untuk produknya, komponennya dari tire dan frame. Work ordernya untuk frame band tipe tinggi, ya. Sini saya coba perpanjang. Ini untuk work center-nya juga frame band tipe tinggi. Oke, ini untuk manufacturing order yang pertama. Kita lanjutkan untuk manufacturing order yang kedua, ya. Ini untuk bodi mobil tipe tinggi. Komponennya cukup banyak ya, teman-teman. Jangan lupa untuk kuantitasnya juga, ya, untuk cabin drive-nya juga. Kemudian ini work order-nya, ya, perakitan bodi tipe tinggi, kemudian work center-nya bodi mobil tipe tinggi. Kemudian miscellaneous-nya juga jangan lupa ya teman-teman, work center level 0 dan work center level 1. Selanjutnya untuk manufacturing order yang terakhir yaitu pembuatan dari mobil mainan tipe tinggi, teman-teman. Nah, di sini ya untuk frame band dan bodi mobil tipe tingginya ya sebanyak 5 sesuai dengan yang telah kita buat di manufacturing order 2 sebelumnya. Oke, untuk work ordernya sendiri ada operationnya itu mobil mainan dan work centernya mobil mainan tipe tinggi. Dan miscellaneous-nya ya di sini dia berbeda karena dia berasal dari work center level 2 ya. Karena tadinya akan ada perpindahan ya, internal transfer. Saya akan menjelaskan terkait dengan internal transfer setelah ini. Kemudian untuk finish produknya yaitu di Lego tinggi ya, di stok kemudian Lego tinggi di sini. Oke, begitu ya teman-teman untuk manufacturing ordernya ya. Kalian dapat membuat manufacturing order terkait dengan proses produksinya. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan manufacturing order. Sini juga bisa lihat untuk work ordernya. Di sini kita remove, kemudian di sini bisa kita lihat ya untuk di sini kita lihat dulu untuk manufacturing ordernya. Di sini yang saya lakukan adalah untuk reference 357. Kemudian kita lihat di work order, kita remove lagi ya untuk yang 3 ya di sini untuk work ordernya. Kemudian yang 5 ini work ordernya dan untuk yang 7 ini adalah work ordernya. Itu ya teman-teman untuk manufacturing order dan work order. Selanjutnya saya akan menjelaskan melanjutkan terkait dengan internal transfer ya. Kita ke modul inventory sekaligus. Di sini kemudian operation, kemudian transfer. Nah, di sini saya sudah melakukan transfer ya. Jadi di sini dari kabin, dari body dan juga frame dia akan ke work center level 0 di sini. Ya, kalian dapat memasukkan data sebagai berikut ya. Untuk operation type-nya, untuk source location, destination location, kemudian juga untuk demand yang dibutuhkan ya, sebanyak apa kuantitas untuk melakukan internal transfer. Ya. Ini untuk yang
Jadi juga ini untuk yang work center level 1 ya, berarti ini adalah untuk frame ban dan juga bodi mobil ya. Ini untuk internal transfer setelah dilakukan 2 kali manufacturing order. Sedangkan ini untuk yang ke work center level 0 untuk proses pembuatan bodi mobil. Ini untuk proses pembuatan bodi mobil juga, kabin ya. Kemudian ini adalah untuk pembuatan frame ban. Itu untuk internal transfernya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ya, untuk kita ke produk sekarang. Kemudian kita bisa group by produk kategori di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk work in process-nya ya, juga ada finish good, kita ke finish good. Nah, di sini quantity on hand-nya ada 5 ya, berarti kita berhasil membuat mobil mainan tipe tinggi sebanyak 5 ya. Kita sudah memvalidasi, kita berhasil untuk membuatnya ya. Di sini kita bisa lihat untuk update quantity-nya ya, berasal di FG/stock/Lego tinggi ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat untuk mobil mainan tipe tingginya. Tentunya kita bisa lihat juga untuk bodi mobil tipe tinggi ya. Di sini sudah quantity on hand-nya 0 ya, karena kan tadi kita sudah membuatnya juga menjadi mobil mainan tipe tinggi, jadi tidak ada. Nah, kita lihat bahwa tadi kita sempat membuatnya. Untuk itu yang ini ya, teman-teman, dia dari virtual production, kemudian ke work center level 1, yang mana hasilnya kemudian dipindahkan ke work center level 2, kemudian dia akan masuk ke production di sini ya. Kita ke yang ini, ke yang 5 unit. Jadi dari work center level 2, kemudian ke virtual location. Kita bisa juga lihat juga ke yang frame dan tipe tinggi. Ya, kita ke in out di sini. Nah, ini dibuat dari yang production ke level 1, kemudian dari level 1 dia akan ke level 2 ya, teman-teman. Dia akan dikirimkan untuk melakukan yang di work center 3. Selanjutnya nanti dia akan dikirimkan juga ke production dari level 2. Oke, ini sedangkan yang paling atas ini yang tadi kita buat untuk dicontohkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke manufacturing. Di sini saat kalian buat manufacturing order untuk ketiga skenario yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalian dapat melakukan dengan langkah yang sama ketika saya mencontohkan untuk frame ban. Untuk frame ban bodi mobil dan juga untuk mobil mainan sama saja, karena kita sudah membuat BOM sebelumnya, jadi akan secara otomatis terbuat. Hanya saja jangan lupa untuk mengubah ya miscellaneous terkait dengan komponen location dan finish product. Karena kalau nanti kalian memasukkan untuk locationnya tidak sesuai dengan stok yang ada, nanti akan terjadi error dan tidak akan bisa diproduksi. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan manufacturing order, kemudian juga untuk work order, kemudian order to cash, dan juga untuk scrap order ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk proses sales-nya ya teman-teman. Tadi kan masih dalam bentuk sales order ya di sini. Ya, di sini untuk yang tadi kita buat sebanyak 5, kita ke delivery sekarang. Ya, kemudian di sini produk availability-nya sudah ada ya teman-teman, udah available ya mobil mainan di sini. Kemudian di sini kita akan melakukan pengiriman ya, kita validate, akan dilakukan pengiriman, kita klik apply. Oke, maka di sini sudah dilakukan pengiriman ya. Di sini kita bisa cek lagi di produk, kemudian kita group by produk kategori, kita ke sini ya teman-teman, mobil mainan tipe tinggi. Nah, sini on hand-nya sudah 0 teman-teman. Yang berarti kita sudah berhasil melakukan transaksi order to cash-nya, sudah berhasil mengirimkan juga ke pelanggan kita ya. Oke, jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan video kali ini, terkait dengan order to cash, sales order, scrap order, manufacturing order, work order, dan juga untuk internal transfer ya. Karena tadi terjadi untuk proses pengiriman barang dari berbagai warehouse dan juga untuk berbagai lokasi dari warehouse tersebut. Oke, mungkin semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.